Video debat kali ini mempertontonkan sebuah potret keputusasaan intelektual yang luar biasa dari para pembela dogma. Kita disuguhkan dua tipe lawan yang sama-sama berujung pada kehancuran argumen. Pertama, seorang awam yang mengalami disonansi kognitif akut karena terjebak oleh kata-katanya sendiri. Dan kedua, seorang apologet muslim agresif yang mencoba menutupi kelemahan sejarah nabinya dengan melempar narasi pengalihan dan klaim data yang justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Di hadapan ribuan saksi mata saat live, Edis TV tidak sekedar berdebat, ia sedang melakukan pembedahan logis untuk menunjukkan bagaimana konstruksi berpikir kaum apologet muslim langsung korslet ketika dihadapkan pada teks literatur mereka sendiri. Dan tak lupa di bagian akhir video, Anda akan menyaksikan sebuah dekonstruksi radikal yang sangat tajam dan analitis. Selamat menyaksikan. Oke, silakan Bang. Abang perkenalkan dulu diri Abang ke sini. Kalau Abang ke sini cuman nggak jelas, langsung ku tendang Bang, langsung. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, saya Randy. Mau nanya tuh soal debat agama sama kriminal tuh Bang. Itu yang Abang bilang tadi Muhammad begitu tuh, Abang dari mana tahu? Oke, saya tanya dulu, Abang Muslim atau apa? Muslim. Muslim. Bang, Abang tidak tahu bahwa Muhammad sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari, dalam hari yang sama. Sebanyak 13 atau... Oke, baik. Nah, kalau gini bagus. Saya tampilkan Bang ya. Kan waktu saya kecil itu Ustadz kan masih taunya baik-baik aja. Iya. Itu derita lo, baik. Saya tunjukkan ya Bang ya, hadis ya tentang... Oh, kalau itu hadis Bang. Saya kira dari Qurannya langsung. Abang nggak percaya hadis? Hadis itu kan perkataan manusia Bang. Iya, berarti nggak percaya hadis? Penafsiran. Kalau saya nggak terlalu percaya penafsiran manusia itu. Oke, terlepas dari Anda nggak percaya, kita anukan dulu ya. Sebentar kan? Bentar kan? Bang, itu dikecilkan dulu. Apa? Suara anak-anaknya diamankan dulu Bang. Nanti Abang naben loh. Oh iya. Bentar lah, keluar dulu saya ya. Baik, saya tampilkan ya Bang ya. Saya tampilkan. Oke. Perhatikan ya Bang ya, supaya kita di sini tidak asal-asal fitnah. Oke. Kelihatan Bang di sini hadisnya? Sahih Bukhari nomor 260, menggilir 11 istri. Ya, kekuatan seks Nabi itu setara dengan 30 laki-laki, Bang. Itu kalau itu kan hadis Bang, bukan Quran. Iya Bang, hadis. Kan yang jelas ada tertulis dalam hadis. Saya nggak ngarang gitu loh Bang. Iya, cuma kan pegangan Alkitab orang Islam itu kan Al-Quran Bang. Oke, saya bacakan dulu. Oke, di dalam Sahih Bukhari ya dikatakan begini, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama, baik di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Pertanyaan saya kepada Anda, siapa yang sanggup menggilir 11 perempuan? Itu kan ceritanya Bang, katanya kan bukan kata Al-Quran langsung itu Bang. Itu kan hadis. Ya berarti Anda nggak percaya kepada hadis. Nggak Kalau percaya. ya sudah, kalau nggak percaya hadis ya. Sekarang saya tanya Anda sholat nggak? Sholat. Oke, Anda waktu sholat begini nggak? Dari mana Anda dapat itu? Ya kalau saya sih sholat begitu sih enggak. Loh gimana tadi Anda bilang iya? Pusing ngomong sama Anda ini Bang. Iya kan kita Anda kalau sholat sebentar gini. Anda kalau sholat bacaan sholatnya apa?
Ya tergantung dari jam berapa. Satu aja bacaan sholatnya apa? Dia nawa itu. Dari mana Anda dapat itu? Ya dari hadis. Tadi Andanya nggak percaya hadis. Iya, cuman Di itu laut kan. kau ke laut sana. Barusan kau bilang tadi nggak percaya hadis, sekarang kau bilang hadis. Memang kau. Inilah saya bilang teman-teman, jikalau mereka berdebat dengan Edis TV, mereka selesai mereka. Makanya mereka ini teman-teman mencari daya upaya bukan dengan berdebat dengan saya. Kalau berdebat dengan saya selamat jalan. Makanya caranya membungkam Edis TV adalah dengan melakukan yang tadi itu. Itu caranya. Kalau berdebat, siapa yang sanggup mengalahkan Edis TV dalam berdebat agama? Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Itu Al-Zaki, silakan Al-Zaki. Kalau dari profilnya sih sudah tulisan Quran. Tapi biasanya yang kayak begini yang naik tempat saya biasanya ini blow on-nya nggak karu-karuan. Biasanya loh, biasanya. Silakan, Al-Zaki, nyalakan kamera Anda. Ya sudah. Oke, Ya, Dis. perkenalkan Kita diri tes abang. blow-on kita apa blow-on Anda yang blow-on, Dis? Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Seputar Anda isu selalu ya. mengatakan. Seputar isu. Hah? Seputar Ya. isu, Bang. Seputar isu. Iya. Anda Tema. kan selalu mengatakan temanya tadi yang Anda katakan aja, kita lanjutkan aja tadi, Dis. Kita lanjutkan. Ya, Anda selalu mengatakan Nabi Muhammad, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang punya kekuatan apa. Anda jangan lupa, Dis, Nabi Sulaiman lebih parah, Dis. Jadi Sebutkan. begini, Dis, lu kan dengarkan dulu, Bang, Dis. Lu selalu langsung merujuk sebutkan di- ayatnya. Bukan ayat. Dengarkan, Anda ini bertanya di luar ayat. Bang, Bentar lagi diturunin. ketika dengar, ganti-gantian kita Ngatain orang ngomong ya. bohong, tapi ujung-ujungnya diturunin. Satu-satu kita Itu ngomong ada. boleh. Boleh kita Ya, satu-satu saya disuruh bernarasi, tapi Anda memotong gimana itu? Nah, silakan selesaikan dulu. Iya, makanya klaim tersebut, Dis, itu selalu ditujukan kepada Islam. Lo yang nunjukin selalu begitu, Dis. Ini kan merujuknya ke hadis Bukhari nomor 5215. Saya tahu, Dis, itu dari Anas bin Malik, Dis, menyatakan bahwa Nabi Muhammad menggilir istrinya dalam satu malam. Lo jangan lupa, Dis, bagi umat Islam hal ini dipahami sebagai bentuk mukjizat, keistimewaan fisik luar biasa terhadap Nabi itu, Dis. Sebagaimana, Kekuatan Dis, seksual. dengarkan, sebagaimana mukjizat yang juga itu pernah diberikan kepada Nabi Sulaiman. Mau datanya, Sebelum bukan kesana dulu. Dis. Sebelum kesana dulu. Nah, lu selalu berkata seperti Berarti itu. mujizat Muhammad itu adalah melakukan seksual gak berhenti 13 orang. Mukjizat itu bukan hanya satu yang diberikan Allah kepada nabinya, bukan hanya itu, Dis. Mujizatnya seks. Bukan mukjizat, seks itu keistimewaan fisik luar biasa kepada Iya, para melakukan istrinya. apa? Untuk melakukan apa? Nabi Sulaiman lu nggak bahas. Sebentar, Ratusan. sebelum ke sana. Mujizatnya adalah sang nabi mampu Bininya ratusan itu, Dis. Anda ini ngomong gak mau gantian. Anda dulu yang ngomong lah. Nabi Sulaiman ratusan. Selesaikan dulu. Dengarkan, Des, lu bisa. Oke, Des, dengarkan, Des, ya. Itu bentuk mukjizat, Des, keistimewaan fisik luar biasa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada para nabi. Ya, bukan Nabi Muhammad aja, kepada para nabi. Makanya lu jangan lupa sebagaimana mukjizat itu juga pernah diberikan kepada Nabi Sulaiman. Bukan sekedar hawa nafsu, Des. Hubungan intim itu dalam Islam bernilai ibadah, sodako. Nabi Muhammad itu menikah bukan didasari itu, Dis. Sudah. Stamina yang Anda ketahui, yang Anda katakan terus stamina Nabi Muhammad begini, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Saya juga bisa katakan itu, tiada Tuhan selain Yesus yang cukur berupa hak, kan seperti itu.
Saya bisa, coba tunjukkan. Ada nggak Tuhan Kabarin selain kalau Yesus udah. yang cukur bulu paha? Kabarin kalau udah. Udah belum? Nah, sekarang begini, tunggu Dis. Ya, para ulama itu jelas. Nah, sekarang Jangan ke ulama dulu, kita kelarin dulu ini. Udah belum? Nah, Biar makanya. gantian saya bantah. baik. Udah, Dis, bisa lu pahami, gantian? Dis, ya. Itu sebagai sekali lagi. Gantian aja dia nggak mau. Kamu udah selesai belum bicaranya? Nah, sebentar Dis ya. Sedikit lagi Dis. Hmm. Itu Dis, dengarkan Dis. Itu adalah kalau misalnya lu mau pahami Dis, sebagai bentuk mukjizat, keistimewaan fisik luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi. Ingat, bukan Nabi Muhammad aja, para nabi sebagaimana mukjizat. Diulang-ulang lagi. Makanya, Jangan Dis. kamu ulang-ulang lagi. Udah tadi tuh. Nah, Udah belum nah, ngomongnya berarti besok jelas, kan? tapi. Bukan kepada Nabi Muhammad aja, kepada Nabi Sulaiman. Aduh, diulang lagi, ulang lagi. Memang lohonnya. Ini saya bertanya, oke? Jangan dipotong, Dis. Jangan dipotong. Silakan. Bukan satu Tuhan selain Yesus yang cukur bulu paha, itu aja. Oke, baik, saya jawab. Terima kasih. Anda tadi bicara, saya dengarkan. Sekarang gantian saya bicara, Anda mendengar ya. Saya simpel saja. Simpel saja saya. Berarti Anda sudah mengakui bahwa mujizat Muhammad adalah mampu melakukan hubungan seksual dengan 11 perempuan. Nah, itu ibadah. Bernilai ibadah. Bukan itu yang saya tanya, Blon. Itu bernilai ibadah, Blon. Kan gue bilang, Blon. Saya Ayo, tidak tanya siapa itu yang Blon? ibadah. Inilah makanya kamu ngomong terus kan. Saya bukan tanya itu ibadah atau enggak. Yang saya tanya, itukah mujizat Muhammad melakukan hubungan seksual dengan 11 perempuan? Oke, sebutkan satu nabi yang sanggup menggilir 11 perempuan dalam satu hari. Silakan. Sebutkan. Bentar, Dis. Gue buka, Ya. Dis ya. Nah, sekarang sambil gue buka ini datanya, sebutkan satu Tuhan selain Yesus cukur bulu paha, Dis. Jawab, Sebelum Dis. ke sana, Jawab dulu. Jawab. sebelum kau lari ke sana, Jawab dulu. kau sambil jawab gua dulu cari itu. datanya. Di mana dalilnya bahwa Nabi Sulaiman sanggup menggilir 11 perempuan dalam sehari? Gue cari datanya, lu sambil jawab tuh. Kalau kau temukan itu, pegang omongan saya, terjun saya dari Monas. Silakan. Kalau ada satu Tuhan selain Yesus cukur bulu paha, saya terjun dari lari pesawat. kemana-mana. Nah, Silakan tunjukkan dulu itu. nggak lari. Sulaiman. Kita saling tunjukkan. Silakan. Nah, sebentar Des, kita saling tunjukkan Des ya. Biar tahu ini, biar yang di bawah menilai, jangan hanya cuma bertanya kritis. Ya, Jangan ditanya silakan. oncom. Silakan. Jangan lama-lama. Jangan malah kau bisukan kameramu. Kamu ini korban daripada isu-isu yang nggak jelas kok. Mana dalilnya bahwa Sulaiman sanggup menggilir 11 orang dalam sehari, mana? Bentar Des, sabar. Tadi bentar-bentar terus, sudah lama ini, silakan. Nah, lu buka Des ya. Nih diriwayatkan mutawir sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Coba anhu. dibalik dulu kameramu, balik. Nabi Sulaiman bin Daud. Balik. Bentar Des. Sabar Des. Nah, bebas aja. Bukan ngarang bebas. Silakan tunjukkan dalilnya. Misalnya bertanya aja sih lo. Mana hadisnya? baca Hadisnya dulu. mana? Hadisnya? Baca dulu, baca Des, baca. Nabi bersabda bahwa Nabi Sulaiman bin Daud pernah berkata, aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam. Masih Ya, kau ke laut sana. Kapan Muhammad ketemu sama Sulaiman? Astaga. Luar biasa mereka ya. Ngeri. Sejak kapan Muhammad bertemu dengan Sulaiman? Fitnah aja kerjamu.
heran saya dengan mereka ini. Kerjanya memfitnah aja, 100 digilir. Waduh. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Astaga. Mari kita bedah bagaimana kepalsuan argumen ditelanjangi lapis demi lapis. Yang pertama, paradoks Randy, hipokrisi teologis kaum awam yang tebang pilih. Debat pertama dibuka oleh Randy, seorang representasi jujur dari kaum awam yang sejak kecil telah dininabobokan oleh indoktrinasi yang disaring ketat. Pengakuannya yang berbunyi, karena kan waktu saya kecil itu kan Ustadz kasih taunya yang baik-baik aja. Secara implisit membongkar sebuah fakta kelam bahwa ada ketakutan sistemis dalam institusi keagamaan mereka untuk membuka literatur asli secara transparan kepada umatnya sejak dini. Ada filter informasi yang sengaja dipasang agar umat tetap berada dalam zona nyaman iman yang naif. Ketika Edis TV menyodorkan kebenaran tekstual yang pahit dari Sahih Bukhari nomor 260 bahwa sang Nabi memiliki kemampuan biologis menggilir 11 istrinya dalam satu waktu di siang atau malam hari karena diberi kekuatan setara 30 laki-laki, mekanisme pertahanan psikologis Randy langsung aktif. Otaknya seketika mengalami disonansi kognitif yang hebat, sebuah benturan traumatis antara citra Nabi yang dikonstruksikan suci dan asketis sejak kecil dengan fakta teks kuno yang menampilkan visualisasi hiperseksual. Guna menyelamatkan rasa nyaman moralnya yang terguncang, Randy buru-buru membangun tameng penolakan. Oh, kalau itu hadis bang, saya kira dari Qur'annya langsung. Hadis itu kan perkataan manusia bang, penafsiran. Penolakan ini bukanlah didasarkan pada riset ilmiah, melainkan murni sebuah coping mechanism atau mekanisme pertahanan mental agar imannya tidak runtuh. Namun disinilah Edis TV melepaskan jebakan logika yang sangat brilian, mematikan sekaligus menelanjangi kemunafikan berpikir sang lawan. Edis TV cukup bertanya, sekarang saya tanya Anda sholat nggak? Anda kalau sholat, bacaan sholatnya apa? Dari mana Anda dapat itu? Ketika Randy dengan terpojok menjawab dari hadis, saat itulah seluruh bangunan argumennya runtuh menjadi debu. Mari kita bedah secara kritis. Ini adalah oportunisme iman dan standar ganda epistemologis yang kronis. Ketika sebuah hadis memuat catatan perilaku seksual nabinya yang secara moral memalukan dan sulit diterima oleh nalarnya modern, Randy merendahkan derajat hadis tersebut sebagai sekedar perkataan manusia. Namun di detik yang sama, ia menggunakan otoritas hadis yang sama untuk mengesahkan ritual penyembahan paling sakral dalam agamanya, yaitu sholat. Secara metodologi hukum keagamaan, Randy sedang menggergaji dahan pohon yang sedang ia duduki. Jika hadis bisa dibuang begitu saja saat menyinggung urusan ranjang, maka secara otomatis seluruh validitas hukum praktis, fikih dan syariat ikut cacat dan gugur, karena mayoritas tata cara ibadah terperinci tidak pernah ada di kitab utama mereka, melainkan diambil dari kitab-kitab hadis yang sama. Ketidakkonsistenan ini membuktikan bahwa iman umat awam seringkali berdiri di atas fondasi tebang pilih. Ambil yang nyaman, buang yang membagongkan. Yang kedua, apologi Al-Zaki mereduksi konsep mujizat menjadi stamina biologis. Kehancuran Randy disusul oleh masuknya Al-Zaki, seorang apologet muslim yang datang dengan gaya agresif membawa-bawa kode nomor hadis demi terlihat ilmiah, Sahih Bukhari nomor 5115, dan mencoba melakukan framing teologis untuk menjustifikasi teks tersebut. Berbeda dengan Randy yang menolak hadis karena syok, Al-Zaki memilih jalur normalisasi dengan narasi. Bagi umat Islam, hal ini dipahami sebagai bentuk mujizat, keistimewaan fisik luar biasa terhadap Nabi Itudis, hubungan intim itu dalam Islam bernilai ibadah. Edis TV dengan ketajaman berfikirnya langsung menusuk jantung retorika tersebut dengan pertanyaan retoris yang membongkar kekonyolan maknanya. Mujizatnya seks, berarti mujizat Muhammad adalah melakukan seks gak berhenti-berhenti 13 orang. Mari kita lakukan dekonstruksi radikal terhadap klaim Al-Zaki.
Sepanjang sejarah teologi perbandingan agama, konsep mujizat diturunkan Tuhan sebagai tanda kenabian yang agung, memiliki bobot pesan moral, menyelamatkan umat dari penindasan, atau membuktikan kekuasaan ilahi di ruang publik, seperti membelah lautan atau menyembuhkan orang sakit. Namun di tangan kaum apologet Muslim, demi membela perilaku nabinya, definisi mujizat mengalami degradasi nilai yang sangat ekstrim. Kesucian esensi ketuhanan direduksi menjadi sekedar masalah keperkasaan stamina biologis di atas ranjang bersama belasan wanita. Menyebut aktivitas seksual massal sebagai sebuah mujizat dan keistimewaan fisik adalah bentuk keputusasaan nalar. Jika hal tersebut diklaim sebagai tanda kebesaran spiritual para nabi, maka secara tidak sadar mereka sedang mengkampanyekan bahwa indikator kedekatan seorang utusan dengan Tuhannya diukur dari seberapa besar kapasitas biologis di wilayah privat yang dimilikinya. Ini adalah sebuah lompatan logika yang cacat sejak dalam pikiran. Yang ketiga, skandal klaim Nabi Sulaiman, kebohongan metodologis dan anakronisme sejarah. Puncak dari komedi intelektual debat tadi terjadi ketika Al-Zaki, dalam kondisi terdesak untuk melakukan normalisasi terhadap perilaku nabinya, mencoba menggunakan taktik tuo quo atau sesat pikir menyerang balik dengan mencari kesalahan pihak lain demi menjustifikasi kesalahan sendiri. Ia berkata, Nabi Sulaiman lebih parah dis, bininya ratusan. Mukjizatnya adalah bininya ratusan itu dis. Taktik tokoh agamamu juga begitu, secara logis sebenarnya adalah pengakuan kekalahan secara tidak langsung. Dengan mengatakan Nabi Sulaiman lebih parah, Al-Zaki secara sadar sedang mengakui bahwa perilaku nabinya memang bermasalah di mata nalar modern, sehingga ia butuh mencari teman penderitaan dari nabi lain untuk dijadikan tameng pembenaran. Namun, Edis TV yang memiliki radar tajam terhadap klaim kosong langsung mengunci Al-Zaki pada satu pertanyaan berbasis data konkret. Mana dalilnya bahwa Sulaiman sanggup menggilir 11 orang dalam sehari? Mana? Edis TV bahkan berani bertaruh secara ekstrim untuk menegaskan validitas keilmuannya. Kalau kau temukan itu, pegang omongan saya, terjur saya dari Monas. Al-Zaki mulai panik. Ia mematikan kamera, mengulur waktu, dan mencari-cari celah dalam literaturnya, sampai akhirnya ia menemukan sebuah teks hadis yang berbunyi, Nabi bersabda bahwa Nabi Sulaiman bin Daud pernah berkata, "Aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam." Disinilah Edis TV melepaskan pukulan knockout teologis yang paling mematikan dan membuat Al-Zaki mati kutu seketika. Sejak kapan Muhammad ketemu dengan Sulaiman? Astaga, fitnah aja kerjamu. Analisis kritis atas momen ini membongkar kebohongan metodologis dan kecacatan sejarah yang absolut dari kaum apologet Muslim. Secara ilmu sejarah, Al-Zaki telah melakukan kesalahan fatal bernama anakronisme, yaitu salah menempatkan waktu atau zaman. Nabi Sulaiman hidup sekitar abad 10 sebelum Masehi, sedangkan Muhammad hidup di abad ke-7 Masehi. Ada jarak waktu yang terbentang sangat jauh, yaitu sekitar 1.600 tahun. Bagaimana mungkin perkataan dari seseorang yang hidup 1.600 tahun kemudian di padang rasir Arab dijadikan sebagai bukti sejarah primer untuk memvalidasi aktivitas ranjang seorang raja di Yerusalem masa lalu? Al-Zaki terjebak dalam lingkaran setan penalaran. Ia ingin membela kebenaran klaim sejarah Muhammad dengan menggunakan cerita yang bersumber dari mulut Muhammad itu sendiri. Jika logika Al-Zaki dibenarkan, maka siapapun bisa mengklaim apa saja tentang tokoh masa lalu tanpa perlu bukti otentik. Lebih gilanya lagi, klaim yang dibawa Al-Zaki tentang Sulaiman menggilir 100 istri dalam satu malam justru semakin menenggelamkan rasionalitas literatur mereka ke dalam ranah hiperbola dongeng kuno yang tidak masuk akal secara kalkulasi waktu dan biologis. Niat hati ingin menyelamatkan nabinya dengan menuduh nabi lain lebih parah, Al-Zaki justru membongkar sendiri bagaimana teks-teks literaturnya syarat akan obsesi glorifikasi fisik yang melampaui batas nalar manusia sehat. Yang terakhir, anatomi red herring, dari satir yang gagal menjadi pelarian umpan bulu paha. Mari kita bedah secara cermat dan akurat taktik logika yang terjadi di paruh akhir perdebatan tadi. Pada awalnya, Al-Zaki mencoba membangun sebuah analogi sindiran atau satir untuk menyerang cara Edis TV menyimpulkan argumen.
Ketika Edis TV menyatakan bahwa tidak ada nabi lain yang memiliki catatan kapasitas biologis seperti Muhammad, Al-Zaki membalas dengan kalimat, "Saya juga bisa katakan itu. Tidak ada Tuhan selain Yesus cukur bulu paha. Kan seperti itu saya bisa. Coba tunjukkan, ada tidak Tuhan selain Yesus cukur bulu paha?" Secara struktur argumen, Al-Zaki berniat melakukan reduksi ke arah absurditas atau reduction to absurdum. Ia ingin membangun premis bahwa mengklaim keunikan stamina fisik nabinya sama tidak pentingnya mengklaim sebuah aktivitas spesifik pada figur Yesus. Namun, senjata retorika ini langsung berbalik menjadi bumerang yang mematikan bagi dirinya sendiri ketika Edis TV menuntut pembuktian atas klaimnya yang lain mengenai Nabi Sulaiman. Begitu Edis TV mengunci Al-Zaki dengan tantangan ekstrim, mana dalilnya Sulaiman sanggup menggilir 11 orang dalam sehari? Kalau kau temukan, terjun saya dari Monas. Di titik inilah, fungsi kalimat cukur bulu paha tersebut mengalami pergeseran fungsi total menjadi red herring atau pengalihan isu yang sangat putus asa. Al-Zaki yang sadar tidak memiliki data otentik tentang Sulaiman langsung panik dan membalikkan fokus. Alih-alih menjawab pertanyaan konkret Edis TV dan menunjukkan teks yang ditagih, Al-Zaki justru berulang-ulang menggunakan frasa cukur bulu paha tadi sebagai tameng pelarian. Sebutkan satu Tuhan selain Yesus cukur bulu paha, Dis. Jawab, Dis. Lu sambil jawab tuh. Ini adalah contoh manipulasi red herring yang sangat kentara di depan publik. Ketika seorang debater terdesak oleh tagihan data otentik yang tidak bisa ia penuhi, ia akan sengaja mengulang-ulang sebuah frasa provokatif yang berada di luar topik utama demi menciptakan distraksi. Al-Zaki sengaja memutar kaset rusak tentang keimanan Kristen agar penonton terdistraksi dan lupa bahwa 1 detik sebelumnya ia baru saja gagal total mempertahankan klaim sejarah agamanya sendiri. Sebuah analogi yang awalnya diniatkan untuk menyerang, pada akhirnya berubah menjadi lubang pelarian bagi pembela iman yang kehabisan argumen.